Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi sedih. Tapi enak. Tapi aku sedih. Ya ampun. Tapi ini enak. Enak, Beb, mau? Enggak. Kebetulan ini ceritanya kita lagi mencoba bikin sampel minum baru di restoran ini gitu loh, Bib. Ada Habib, nggak bisa lanjut minum dong nih. Tapi aku tuh sedih, Bib. Nanti Habib harus cobain ya menu minuman baru di restoran ini. Tapi aku tuh sedihnya karena kayak ini kan udah mau lebaran. Terus tiba-tiba kan ya namanya perempuan kan ada tamu bulanan yang hadir ya. Kenapa harus datangnya menjelang lebaran? Jadi kayak aku tidak bisa mendapatkan hari kemenangan. Nah, gini ya, bahwa setiap orang itu sudah diatur dengan kodratnya masing-masing oleh Allah. Dan itu adalah karunia dari Allah. Nggak ada satu manusia pun yang kekurangan di mata Allah. Terminologi istilah kekurangan itu hanya di mata manusia. Mau orang itu tuna ini dan tuna itu, misalnya apa ya, dia tunarungu atau dia punya kekurangan di tangan atau kakinya, itu hanya bahasanya manusia. Tapi di mata Allah dia adalah makhluk yang sempurna. Justru kadang kekurangan itu yang membuat dia mendapatkan kelebihan di aspek lain, atau itu yang memacu dia untuk kemudian kuat sebagai manusia. Termasuk wanita kodratnya itu sudah Allah tentukan setiap bulan paling tidak ada tamu yang datang ke dia. Nah, saat itu dia justru jihadnya adalah gak berpuasa. Oh, itu jihad? Iya, justru utamanya ibadahnya dia adalah dengan tidak berpuasa karena Allah melarang dia untuk berpuasa. Nah, dengan tidak sedih walaupun dia tidak berpuasa, itulah ibadah dia salah satu di bulan Ramadan. Berarti kayak aku gini nggak bisa menjalankan 30 hari puasa Ramadan, bukan berarti aku nggak bisa mendapatkan kemenangan. Ya nggak 30 hari sih ya. Iya sih ya. Masa 30 hari? Ya, 20. Kalau 30 hari kayaknya 7 hari atau 10 hari karena Allah, 20 harinya karena setan tuh kayaknya. Ya maksudnya kan jadi totalnya kan puasa 1 bulan tuh di bulan Ramadan gitu kita kan. Kita nggak bisa puasa entah karena datang bulan, kalau cowok sakit atau dalam perjalanan, maka sudah sepatutnya dia tidak berpuasa, tapi dia tetap beribadah. Ibadah yang pertama adalah dengan dia tidak bersedih, dengan ketentuan dari Allah bahwa dia diciptakan sebagai wanita yang pasti setiap bulan paling tidak ada fase datang bulan di mana dia dilarang berpuasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, yang kedua, dia tetap bisa ibadah. Misalnya, zikir-zikir. Boleh tuh, dibolehkan. Baca Quran boleh nggak? Kalau baca Quran enggak, tapi baca buku-buku agama. Kemudian diskusi agama. Atau juga yang juga gede pahalanya adalah menyiapkan berbuka puasa. Menyiapkan sahur dan berbuka puasa. Karena siapa saja yang menyiapkan sahur dan buka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa sehari itu, kata Nabi. Oh gitu. Ngasih makan orang berpuasa atau nyiapin keluarga kita untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Oh, berarti aku menyiapkan makanan sahur keluarga aku walaupun tidak puasa, itu tetap dapat pahala seperti orang puasa ya. Iya, jadi setiap orang itu punya gamenya sendiri-sendiri karena itu punya kemenangannya sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya kayak arti kemenangan kalau secara harfiah mungkin kayak di bulan Ramadan terus tahu-tahu Lebaran tuh apa sih? Iya, jadi kemenangan artinya kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini. Nah, ada dengan puasa, malam hari dengan tarawih, kemudian dengan sedekah, karena Nabi itu dermawan dan ketika masuk bulan Ramadan, kata Sayyidah Aisyah, kedermawanannya bertambah berkali-kali lipat. Di bulan ini, pahalanya juga dilipat gandakan juga ya. Kita apa? Kita nih kerja di pabrik, maka dengan kita semakin semangat dan semakin amanah dalam bekerja di pabrik di bulan Ramadan, itulah kemenangan kita di bulan Ramadan. Saya berdakwah, semakin saya semangat berdakwah di bulan Ramadan, itulah kemenangan saya. Olahragawan,
semakin dia profesional dalam olahraganya, semakin dia mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Berarti bukan berarti kalau misalnya di bulan Ramadan ini khususnya kita puasa full 30 hari itu baru namanya kemenangan, nggak mesti gitu. Enggak, ya? Kalau itu malah kewajiban udah. Bukan cuman itu. Bahkan jangan dibatasi bahwa ibadah itu hanya itu aja. Jadi ada seorang yang sedang bekerja lewat di depan majelisnya Nabi Muhammad, kemudian kata sahabat, alangkah ruginya dia. Kok malah bekerja, kok gak ikut ngaji di sini. Kemudian kata Nabi, jangan bilang begitu. Jika dia bekerja agar tidak meminta-minta atau untuk ngasih makan orang tuanya atau ngasih makan keluarganya, maka itu adalah jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Wow. Jadi semua hal yang positif di bulan Ramadan ini niatkan ibadah, dan itu akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk kita pernah bahas kan tidur. Iya. Kalau jauh untuk dari maksiat itu ibadah. Ibadah. Tidur berjamaah dilipat nggak berjamaah sih. Kalau berjamaah jadi aneh sih ya. Aduh. Tidur berjamaah di masjid lagi. Salah ya Bib ya.